Halo semua pecinta BTTHX Magnum, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita, yang dimana di episode sebelumnya, Xiaoyan telah membantu Nalan sampai di tahap terakhir ujian untuk menuju ke Gunung Danau Darah, dan sekarang Xiaoyan dan semua orang yang telah sampai di tempat ini mereka akan menuju ke tahap akhir ke Gunung Darah dengan melewati jalan tangga yang dipenuhi oleh binatang ajaib dari suku tikus yang memiliki kekuatan gelombang suara yang sangat mengerikan. Akhirnya ketua klan suku tikus mengatakan tahap akhir ujian ke Danau Darah dimulai. Trompet segera dibunyikan. Suasana di platform menjadi tegang saat Jinsi mengucapkan kata-kata itu. Jumlah yang tak terhitung banyaknya tikus berwarna emas besar di sekitar tangga untuk sesaat. Tidak ada yang berani untuk maju. Selain itu, mereka tahu gelombang sonik ini sangat kuat. Selama pertarungan untuk kolam darah surga gunung saat itu, binatang-binatang ini telah menyebabkan banyak ahli menderita. Jinsi berkata, kamu hanya memiliki waktu 1 jam. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam akan dianggap gagal. Ekspresi dari sejumlah orang berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dua sosok akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama saat mereka berjalan keluar dari kerumunan. Mereka saling bertatapan satu sama lain sebelum segera menangkupkan tangan mereka ke Jinsi dan berkata, Bone Transforming Gate, Huya dan Hu Cheng. Jinsi mengangguk, kekuatan kedua orang ini secara kebetulan adalah bintang 4 dan bintang 5 Dou Huang. Setelah memberi salam kepada Jinsi, Dou Qi yang pucat putih dan kuat melonjak keluar dari tubuh mereka, segera membungkus mereka berdua. Dari cara keduanya bertingkah, kecepatan keduanya memang cukup cepat. Setelah flash semata, mereka telah mengisi lebih dari 100 meter. Pada saat ini binatang iblis suku tikus telah bersiap. Tangisan tajam, yang tampaknya mampu menembus jiwa seseorang membawa riak yang tidak biasa. Seperti nada iblis, tiba-tiba muncul. Segera menyebar ke segala arah. Mereka tiba-tiba berhenti ketika gelombang sonik muncul. Mereka menahan gelombang sonik, yang datang dari segala arah, dan maju 10 meter sebelum tubuh mereka berdua sekali lagi menegang. Dua suap darah segar keluar. Tubuh mereka sepertinya menderita pukulan berat saat mereka terbang mundur. Mereka terpental kembali. Hal ini membuat semua orang kaget. Siapa yang berikutnya? Tatapan Jinsi melayang dan sekali lagi bertanya. Xiaoyan, Miss Feng, Tang Ying, dan yang lainnya tidak menjawab. Jika mereka mengamati susunan bunyi, mungkin ada peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berhasil melewatinya. 4 orang lainnya melangkah di tengah kesunyian ini. Namun tidak berselang lama mereka juga harus dipentalkan kembali. Dari tampang nafas mereka yang lelah, sudah jelas mereka telah menderita luka serius. Gagal. Lanjutkan, siapa lagi maju? Jinsi mengangkat matanya, melirik orang-orang yang hadir. Xiaoyan menyaksikan orang-orang melangkah maju. Hanya untuk kembali dengan kegagalan ke belakang platform. Kesulitan susunan bunyi ini tampaknya lebih sulit dari yang diharapkannya. Tangan Xiaoyan tanpa sadar membelai dagunya setelah orang lain dikalahkan. Kekuatan orang ini adalah sekitar dari bintang 7 Dou Huang atau lebih, yang mirip dengan kekuatan sebelumnya Xiaoyan. Namun, orang ini masih dipaksa kembali oleh gelombang sonik saat dia masih sekitar 100 meter dari puncak gunung. Cerita berpindah kepada Nona Peng yang memancarkan aura kekuatan. Dia akan berniat maju sekarang. Wajah Jinsi dia tertarik dengan murid emas ini. Feng Qing'er dari Wind Lightning Pavilion menyambut ketua Jinsi. Guru Jinsi tersenyum samar ketika mendengar ini. Dia berkata, bantu aku berterima kasih kepada Lei Zunze atas perhatiannya. Aku akan menuju ke Wind Lightning Pavilion untuk bertemu dengannya jika ada peluang di masa depan. Xiaoyan berkata, apakah Feng Qing'er namanya? Lei Zunze, apa sekte petir memiliki dojun? Memang pantas sekte petir memiliki dojun. Cerita berpindah ke Jinsi berkata, mulai. Dengan kecepatan kilat Nona Peng langsung melesat. Dia segera berubah menjadi garis perak yang melesat ke arah puncak gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Gelombang sonik tajam berubah menjadi riak yang menyebar dengan cepat pada saat ini. Ketika gelombang sonik membuat kontak dengan tubuh Feng Qing'er, tubuhnya sedikit gemetar. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan cukup banyak orang di peron untuk mengeluarkan kagum. Jinsi menyipitkan matanya saat dia melihat sosok yang berubah menjadi halilintar. Dia tanpa sadar mengangguk. Kecepatan wanita ini memang menakutkan. Sepertinya dia sudah berlatih gerakan kilat 3000 petir ke level tertinggi. Segera, tubuh Feng Qing'er yang indah melompat dan terus mendarat di atas batu. Dia memandang rendah semua orang yang berdiri di tengah pegunungan dari atas. Feng Qing'er telah berhasil melewati pos pemeriksaan. Ketua Jinsi berkata,
Wanita ini adalah seseorang yang bahkan orang yang paling luar biasa. Pavilion Wind Lightning ini memang memiliki penerus. Feng Qing'er adalah yang pertama berhasil melewati pos pemeriksaan. Ini menyebabkan orang-orang di peron menjadi gempar. Ini terutama terjadi pada Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan. Menjadi anggota dari 4 pavilion, mereka secara alami tidak ingin kalah. Xiao Yan juga tersenyum. Tatapannya memandang ke puncak gunung yang jauh melihat Nona Feng. Xiao Yan berkata, "Nalan, ikuti saja aku. Aku akan menuntun kamu melaluinya." Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Nalan Yanran. Nalan dia berbalik dan dia dengan cepat mengikuti. Dia harus menemaninya untuk mencobanya bahkan jika dia gagal pada akhirnya. Xiao Yan membawa Nalan Yanran dan berjalan menuju bagian depan peron. Pada saat ini, Tang Ying juga secara kebetulan berjalan keluar dari kerumunan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Ten Thousand Sword Pavilion." Murid Tang Ying menyapa Jin Si tua. Jin Si mengangguk sedikit. Tang Ying menamparkan pedang besar berwarna biru di punggungnya setelah sapaan itu. Pada saat yang sama, jari-jari Tang Ying ditekan di tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di pedang. Kilatan terkejut melintas mata Xiao Yan saat dia melihat Tang Ying, yang berdiri di pedangnya. Ini adalah teknik pedang kerajaan dari Ten Thousand Sword Pavilion. Dikabarkan jika seseorang berlatih ke tingkat tertinggi, seseorang akan dapat mengendalikan pedang dengan hati seseorang serta bergerak dengan pedang. Kecepatan terbang seseorang juga akan sangat cepat. Ini bisa dianggap teknik unik dari Ten Thousand Sword Pavilion. Tubuh Tang Ying perlahan naik sementara Xiao Yan dan Nalan Yanran sedang berbicara. Tang Yin dengan tubuhnya yang menaiki pedang biru yang bergegas menuju puncak gunung. Suku tikus seger bersiap mengeluarkan gelombang sonik yang sangat mengerikan. Di bawah serangan gelombang sonik semacam ini, sepertinya jiwa seseorang akan mengalami luka yang cukup serius. Namun, ekspresi Tang Ying masih tetap dingin dalam menghadapi serangan gelombang sonik yang kuat. Ini tidak menghentikan Tang Ying. Di depan mata iri banyak orang di peron, Tang Ying dengan paksa menerobos banyak gelombang sonik dalam waktu kurang dari 3 menit. Dengan sekejap tubuhnya, dia menyerang ke puncak gunung dan perlahan mendarat di atasnya. Nafasnya sedikit tergesa-gesa, tapi matanya mengandung kegembiraan yang langka. Meskipun hanya dalam waktu singkat yang berlalu sebelumnya, bahaya yang dialami tetap sama. Jin Si mengangguk sedikit dan mengumumkan setelah melihat Tang Ying berhasil mengisi ke puncak gunung. Berikutnya, sosok kuning segera bergegas keluar. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jin Si dan berkata, "Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning." Wang Chen tiba-tiba memutar kepalanya setelah mengatakan ini. Dia melihat Xiao Yan yang jaraknya dekat dan senyum dingin muncul di wajahnya. Xiao Yan sepenuhnya mengabaikan ini. Wang Chen tidak menunda-nunda, dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan tatapannya mendarat pada 2 orang di puncak gunung. Dengan tawa, tinta hitam gelap seperti doki dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membungkusnya seperti bola hitam. Serangan gelombang sonik itu sekali lagi muncul. Namun, Wang Chen mengandalkan doki yang kuat untuk menahan gelombang sonik dengan paksa. Langkahnya muncul seolah dia terbang saat dia menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Dalam sekejap mata dia sudah dekat dengan puncak gunung. Akhirnya dengan mengandalkan perlindungan doki, Wang Chen dia berhasil sampai di puncak gunung. Jin Si berkata, orang ini memiliki doki jelas jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan para ahli biasa di puncak kelas Dou Huang. Selain itu adalah kegelapan-kegelapan langka doki. Berikutnya, Pavilion Bintang Jatuh Mu Qingluan menyapa Jin Si. Wanita muda itu berdiri dengan cantik dan berbicara kepada Jin Si dengan senyum manis. Wajah acuh Jin Si akhirnya mengungkapkan senyum ketika matanya berhenti di Mu Qingluan. Dia mengangguk dan perlahan berkata, lidah Nona Qingluan benar-benar menjadi lebih manis setelah menjadi murid Feng Zunze. Dari kelihatannya sekarang, tampaknya itu adalah keputusan yang cukup bagus. Xiao Yan kaget apa Feng Zunze, dia perlahan membalikkan kepalanya dengan cara yang agak kaku. Tatapannya memiliki beberapa ketidakpercayaan karena terkunci ke Mu Qingluan. Dia sebenarnya murid Feng Zunze. Xiao Yan bermaksud mencari teman Yao Lao yang sangat baik. Feng Zunze, ketika dia menuju ke dataran tengah. Namun, dia belum mendengar banyak berita selama ini. Sekarang, dia tiba-tiba dapat memperoleh beberapa informasi mengenai Feng Zunze di tempat ini. Mu Qingluan ini adalah anggota dari Pavilion Bintang Jatuh. Jika Feng Zunze adalah gurunya, maka Feng Zunze kemungkinan seseorang dari Pavilion Bintang Jatuh. Pikiran ini dengan cepat berputar di sekitar hati Xiao Yan. Kegembiraan liar juga melonjak ke wajahnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan berita tentang Feng Zunze. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao,
dia akan dapat memperoleh bantuan besar dan tidak lagi sendirian. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, kaki Mu Qingluan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu, dia terus naik ke ujung tangga batu. Ketika gelombang sonik melonjak dari semua arah, Mu Qingluan mengeluarkan suara burung yang dengungan lembut dipancarkan dari mulut kecil Mu Qingluan. Di bawah dengungan lembut ini, gelombang sonik suku tikus tidak berdaya. Selama kekacauan ini, Mu Qingluan naik dengan santai. Sekitar 10 menit kemudian, dia naik ke puncak gunung. Sepertinya dia adalah orang sangat mudah naik ke puncak. Cukup banyak orang menjadi tercengang ketika mereka melihat Mu Qingluan naik gunung dengan mudah. Tidak ada yang menyangka seseorang bisa benar-benar melewati susunan suara ini dengan cara yang santai yang tidak mengkonsumsi kekuatan apapun. Setelah itu Jin Si tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika melihat Mu Qingluan dengan mudah mencapai puncak gunung. Xiao Yan juga sama tertegun cukup lama karena bagaimana Mu Qingluan dengan mudah melewati tahap ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa pahit, matanya menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, masih ada sekitar 10 orang termasuk Xiao Yan dan Nalan, hanya ada 4 titik tersisa. Xiao Yan menghembuskan nafas dengan lembut setelah melihat tidak ada yang melangkah maju. Akhirnya Xiao Yan memutuskan maju diikuti Nalan. Semua tatapan hadir dengan cepat berkumpul di Xiao Yan dan Nalan Yanran. 4 orang di puncak gunung juga melempar tatapan mereka dengan perasaan yang berbeda. Mereka sekarang bisa melihat kekuatan Xiao Yan sekarang. Junior Xiao Yan ini memberi salam kepada lansia Jin Si. Xiao Yan menyangkutkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Xiao Yan, mata Jin Si menyipit sedikit setelah mendengar nama ini. Dia memang pernah mendengar tentang pemuda ini yang bahkan Fei Tian tidak dapat menangkapnya. Tidak disangka dia datang ke tempat ini. Gelombang suara akan menguat mengikuti peningkatan jumlah orang. Apakah kamu yakin ingin membawa orang lain? Sebelum Xiao Yan dapat menjawab, Nalan Yanran di belakangnya mulai berbisik ragu. Mengapa kamu tidak pergi sendirian? Membawa aku bersama terlalu banyak beban. Ikuti saja aku. Anggap itu sebagai hadiah untuk gurumu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan ke tangga batu. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan dan Nalan Yanran perlahan berhenti di depan tangga batu. Cukup banyak mata orang yang mengungkapkan keingintahuan. Banyak orang yang benar-benar ingin tahu apakah orang yang menciptakan kegemparan ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan reputasinya. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara di depan semua orang. Dia melangkah maju dan dengan lembut mendarat di tangga batu. Setelah kaki Xiao Yan melangkah ke tangga batu, suku tikus mereka bersiap gelombang sonik yang kuat tiba-tiba muncul. Nalan yang melihat ini ketakutan. Namun Xiao Yan berkata ikuti aku. Xiao Yan dan Nalan mereka mulai mengeluarkan dokinya, untuk menahan gelombang sonik ini. Orang-orang di peron dan juga di puncak gunung juga dengan cepat melemparkan tatapan mereka ketika mereka melihat Xiao Yan dan Nalan Yanran memulai. Namun mereka tidak yakin Xiao Yan bisa. Karena gelombang semakin besar tergantung banyak orang tubuh Xiao Yan dan Nalan Yanran menegang hampir pada saat yang sama ketika gelombang sonik tiba. Namun, Xiao Yan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dengan mengandalkan kekuatan besar dokinya, setiap kali Xiao Yan dan Nalan Yanran maju, mereka akan menghabiskan sejumlah besar doki. Xiao Yan dia terus berjuang melindungi Nalan dari serangan gelombang sonik ini. Dan di sisi lain Nalan teringat masa lalu dia telah menghina Xiao Yan tidak berguna dan membatalkan pernikahannya. Nyeselkan loh haha, namun, itu juga karena dorongannya yang memberinya penyesalan tanpa batas ini. Semua hal yang dia banggakan benar-benar hancur ketika pemuda ini tumbuh satu langkah pada satu waktu. Dalam pertemuan mereka sekali lagi, kekuatannya benar-benar telah melampaui dirinya. Sampai sekarang, kualifikasinya untuk mengikuti jejaknya juga berangsur hilang. Beberapa penyesalan yang tersisa jauh di dalam hatinya menyebar seperti ular berbisa. Pada saat tertentu, Doki tiba-tiba menghilang. Tubuh Nalan Yanran tiba-tiba terhenti. Segera, dia mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya dengan cepat berubah gelap, dan tubuhnya tampak mengalami pukulan serius ketika jatuh seperti layang-layang dengan talinya dipotong. Maaf, aku sudah melakukan yang terbaik. Nalan Yanran perlahan menutup matanya setelah merasakan Doki yang kelelahan di dalam tubuhnya. Sebuah gumaman lembut terdengar di dalam hatinya saat dia melakukannya. Cukup banyak orang di platform tanpa sadar menggelengkan kepala mereka ketika mereka melihat Nalan Yanran terbang kembali setelah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka tanpa sadar merasa jijik terhadap Xiao Yan. Dia tidak dapat memberinya perlindungan apapun. Tindakan ini tidak seperti laki-laki di mata banyak orang. Tang Yin berkata orang ini cukup kuat. Dia belum mengungkapkan kemampuan sejatinya. Wang Cheng berkata
Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi dari bocah ini. Tang Yin menjawab. Ia mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian dari Wind Lightning Northern Pavilion. Meskipun dia mendapat bantuan kekuatan eksternal, sepertinya tidak seorang pun akan percaya dia tidak memiliki kemampuan. Mu Qingluan di samping menutup mulutnya dan tertawa dengan suaranya yang indah ketika dia mendengar ini. Suara guntur yang mendadak tiba-tiba bergema dari tangga batu sementara keempat orang itu sedang berbicara. Segera, mereka melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba hancur di bawah gelombang sonik. Kali berikutnya dia muncul. Dia sudah berada di belakang Nalan Yanran. Dia mengulurkan lengannya. Mu Qingluan. Hah, gerakan kilat 3000. Itu benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 penangkal petir dari beberapa tempat yang tidak diketahui. Melihat itu sekarang, ini memang benar. Mu Qingluan segera berbicara dengan terkejut ketika dia melihat bayangan yang menghilang dan raungan yang menggelegar. Nona Feng berkata, dia hanya pencuri kecil. Pencuri kecil tidak akan dapat melarikan diri dari tangan kepala Northern Pavilion Angin, Fei Tian. Nona Feng berkata, dalam hal ini, aku ingin melihat bagaimana dia akan membawa seseorang. Xiao Yan memeluk Nalan Yanran depan mata semua orang. Tenang saja, aku akan membantumu. Nalan Yanran ragu sejenak ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Tak terhitung jumlah gold menelan tikus di bawah berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Banyak tatapan terkunci ke Xiao Yan di langit. Segera, mulut mereka yang dipenuhi gigi dibuka dengan cepat. Gelombang sonik, wajah semua orang di platform berubah saat mereka merasakan kekuatan dari gelombang sonik ini. Xiao Yan yang melihat ini dia langsung membuka mulutnya. Dia seketika mengaum guntur seperti singa dan raungan harimau tiba-tiba muncul di langit. Gelombang suara yang sangat besar menyelimuti gunung. Raungan yang mengejutkan bahkan berisi raungan naga yang aneh. Menyebabkan jiwa siapapun yang mendengarnya gemetar. Kaki mereka juga tanpa sadar terguncang. Deru naga wajah pasif Jinsi ditampilkan ekspresi berubah pada saat ini sementara ia tanpa sadar berteriak. Gelombang sonik semacam itu tidak menakutkan. Namun, hal yang membuatnya paling terkejut adalah suara raungan naga disembunyikan dalam teriakan. Raungan naga seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru do skill biasa. Hanya beberapa binatang unik yang benar-benar memiliki garis keturunan naga yang bisa memancarkannya. Namun, Xiao Yan adalah manusia. Gelombang sonik yang sangat besar menyapu di depan banyak tatapan kaget. Ini dengan keras bertabrakan dengan gelombang sonik dari gelombang tikus. Tidak terhindarkan Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan gelombang sonik suku emas tikus. Adegan ini menyebabkan orang-orang di peron dan puncak gunung langsung menjadi tercengang. Ini, bagaimana mungkin? Aura naga ini tampaknya lebih berbahaya bagi binatang ajaib. Tatapan Xiao Yan menyapu sekeliling tangga batu. Jelas, raungan itu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan. Setelah itu, dia bergegas ke puncak gunung tanpa ada penghalang. Baru kemudian dia dengan lembut menurunkannya. Pada saat ini, platform dan puncak gunung benar-benar diam. Tidak ada yang menduga Xiao Yan akan memilih metode paling ganas untuk menerobos pos pemeriksaan. Selain itu, hal yang benar-benar membuat semua orang terdiam adalah dia benar-benar berhasil menghancurkan deretan suara tikus yang dibentuk oleh tak terhitung banyaknya suku tikus. Sepertinya sangat sedikit orang yang hadir dapat mencapai ini. Orang ini memang makhluk yang tidak normal. Cukup sejumlah orang bergumam di dalam hati mereka saat tatapan aneh muncul di mata mereka. Jinsi, yang tertegun sejenak, akhirnya pulih. Dia melihat emas menelan mouse yang lelah dan tanpa sadar tertawa. Itu tidak terduga orang ini memiliki teknik seperti itu. Jinsi menghela nafas tak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tantangannya adalah sukses. Berikutnya, dia dengan cepat berjalan ke tangga batu menuju puncak di puncak gunung. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya ke Nalan Yanran dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut setelah menerima pil obat. Dia menjawab dengan lembut, aku baik-baik saja, terima kasih. Xiao Yan tersenyum. Xiao Yan melakukan pengamatan singkat di sekelilingnya sebelum mengalihkan tatapannya ke Nona Feng dan tiga lainnya. Pada saat ini, keempat orang ini juga melempar tatapan mereka padanya. Tatapan Tang Ying dan Mu Qingluan masih baik-baik saja. Namun, tatapan Nona Feng dan Wang Chen agak tidak bersahabat. Selamat, wajah dingin Tang Ying mengungkapkan senyum saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Terima kasih. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak memiliki perasaan sakit terhadap Tang Ying. Oleh karena itu, dia sangat sopan kepadanya. Dia benar-benar mengabaikan Nona Feng dan Wang Chen di samping. Mu Qingluan berkata, tingkat penguasaan apa yang telah dicapai oleh gerakan tiga kilat kamu?
Mu Qingluan sebenarnya mengajukan pertanyaan seperti itu di depan Nona Feng. Jelas, niat Mu Qingluan adalah untuk membuatnya merasa tidak bahagia. Seperti yang diduga, wajah Feng Qing'er menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia samar-samar berkata, Mu Qingluan, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan lidah kamu sekarang tidak menunjukkan bahwa itu kamu memiliki kemampuan apapun. Aku akan menguji dan melihat apakah kekuatan kamu telah meningkat selama 4 tahun ini di Grand Meeting 4 Pavilion 3 bulan dari sekarang. Mu Qingluan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum ketika dia menjawab, aku agak menantikannya. Aku ingin tahu apakah keberuntungan dari putaran terakhir akan muncul lagi pada kamu. Xiao Yan juga tercengang ketika dia melihat keduanya bentrok. Tampaknya keempat pavilion tidak selaras yang dia pikirkan. Xiao Yan mendekat kepada Mu Qingluan dan berkata, Nona Mu Qingluan, bolehkah kita berbicara pribadi? Mu Qingluan juga kaget ketika dia mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiao Yan, dan mereka tidak bisa dianggap akrab satu sama lain. Namun, berpikir tentang bagaimana Xiao Yan telah menyebabkan Wind Lightning Pavilion kehilangan sejumlah besar wajah selama periode waktu ini telah membuatnya memiliki kesan yang cukup baik tentangnya. Xiao Yan berkata, kenalan. Jangan kemana-mana, tunggu aku. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas pergi dan perlahan mendarat di samping Mu Qingluan. Apakah ada masalah? Tangan halus Mu Qingluan membelah rambut hitam di dahinya saat dia berbalik dan tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Melihat Mu Qingluan dari jarak dekat, dia tampak seperti gadis yang sangat muda. Namun, Xiao Yan tahu gadis ini kuat. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, bisakah aku menanyakan apakah Feng Zunze adalah guru nonamu? Iya nih. Cukup banyak orang yang tahu tentang ini. Jangan bilang kamu ingin menanyakan ini, Xiao Yan berkata. Kalau begitu, apakah Mismu tahu tentang keberadaan sesepuh Feng? Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu mencari guru? Xiao Yan hanya bisa tertawa ketika melihat sikap hati-hati Mu Qingluan. Dia ragu sejenak sebelum mengatakan, aku mencarinya karena dia adalah teman lama guruku, dan aku diperintahkan untuk mencarinya. Seorang murid dari seorang teman lama. Teman lama mana? Mu Qingluan terkejut ketika dia mendengar ini. Tatapannya dengan hati-hati mengamati Xiao Yan. Nona Feng akan menyadari hal ini di masa depan. Namun, tidak nyaman membicarakannya sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada meminta maaf. Dia belum pernah bertemu Feng Zunze dan tidak menyadari kekuatannya seperti apa. Meskipun dia benar-benar percaya pada apa yang dikatakan Yao Lao. Mu Qingluan tanpa sadar meringkuk mulutnya ketika dia mendengar ini. Feng Zunze memiliki lingkaran sosial yang luas dan banyak teman. Alasan ini jelas tidak cukup. Namun, dia tidak ingin membuat hal-hal menjadi lebih sulit. Dengan kekuatan Feng Zunze, sepertinya Xiao Yan tidak akan mampu mencapai apa-apa bahkan jika dia memiliki niat jahat di dalam hatinya. Mu Qingluan segera melambaikan tangannya dan berkata, guru suka bepergian mencari janda, sulit untuk bertemu dengannya pada hari biasa. Namun, jika kamu benar-benar ingin mencarinya, kamu dapat menuju ke Wind Lightning Pavilion 3 bulan dari sekarang. Wind Lightning Pavilion, Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata ini, wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Hubungannya dengan Wind Lightning Pavilion sudah berubah menjadi keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa pergi ke markas mereka? Hanya satu Fei Tian telah berhasil mengejarnya sampai seperti itu. The Wind Lightning Pavilion adalah di mana markas itu berada. Pasti akan ada banyak ahli di sana. Sepertinya dia tidak akan bisa kembali setelah menuju ke sana. Lokasi pertemuan 4 Pavilion Grand Meeting 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Wind Lightning Pavilion. Hadir. Pada saat itu, guru juga akan menuju ke sana. Jika kamu ingin menemukannya, kamu hanya dapat melakukannya pada saat itu, bukannya aku sengaja mempermainkan kamu. 3 bulan kemudian Xiao Yan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah dia tersenyum pahit. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, terima kasih atas informasimu, Nona Feng. Kamu sebenarnya tidak berencana menuju ke sana, kan? Fei Tian tidak hanya hadir di pertemuan Grand Pavilions, bahkan 2 kepala pavilion lainnya akan hadir. Selain itu, ada juga kepala pavilion Timur Lei Zunze di sana. Kamu benar-benar mencari kematian jika kamu menuju ke sana. Hehe, aku tahu batas aku. Xiao Yan menyeringai dan menjawab, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, Feng Zunze pasti akan bisa memberinya cukup banyak bantuan. Jika dia membantu, kemungkinan berhasil menyelamatkan Yao Lao akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki banyak orang yang bisa membantu di dataran tengah.